Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung video kali ini dengan cara mengklik video kami dan menonton di channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak pada kawan-kawanku. Dan kesempatan kali ini kondisi di siang hari kondisinya cukup terik sekali, dan ya kondisi tanaman alhamdulillah ini sebagian besar tanamannya dalam kondisi yang bagus. Dan hanya saja ini perlu dianalisa karena beberapa daunnya mengalami kuning, ya kuning seperti kuning layu, bukan kuning virus kan kawan, semacam itu. Dan ini perlu kita analisa mengapa bisa demikian ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih mendalam mengenai tentang bagaimana sih penyerapan unsur hara yang dilakukan oleh tanaman saat kita proses pemupukan. Jadi kan kawan, pastinya dalam proses perawatan tanaman itu ada namanya proses pemupukan. Dan pemupukan itu bisa dilakukan dari berbagai macam cara. Dan sebenarnya yaitu adalah bagaimana kita seorang petani harus bisa menempatkan pupuk tersebut sesuai dengan tanaman, ya sesuai dengan cara tanaman menyerap unsur hara tersebut, semacam itu. Jadi kawan-kawan, pupuk tersebut kan kandungannya ada berbagai macam, ada N, P, dan K, serta kandungan-kandungan unsur hara yang ukurannya kebutuhannya mikro itu ada berbagai macam ya, ada fero, boron, dan lain sebagainya. Nah itu perlu kita berikan ke tanaman sesuai dengan cara tanaman menyerapnya. Jadi kan kawan, tanaman menyerap unsur hara itu ada dua cara yang saya ketahui. Yang pertama adalah dengan cara penyerapan melalui jalur akar, yang kedua melalui jalur daun kan kawan. Nah untuk jalur akar sendiri itu biasanya mereka menyerap menggunakan alat yaitu berupa akar, dimana akar tanaman itu menyerapnya biasanya dibarengi dengan penyerapan air kan kawan. Jadi tidak hanya sekedar air, tapi mereka juga menyerap unsur hara yang terkandung dalam air tersebut. Nah oleh sebab itu dalam praktek di lapangan pastikan kawan-kawan dalam memberikan pupuk itu dalam kondisi yang cair. Nah kalau untuk musim kemarau itu diberikan dalam kondisi yang cair boleh kan kawan, malah disaranin yang cair tersebut dikocor ya. Karena mengapa? Karena kondisi yang cair tersebut itu nanti memudahkan akar dalam memperoleh air dan unsur hara ya untuk diserap tanaman tersebut untuk dilakukan proses fotosintesis. Itu penyerapannya mudah bagi tanaman. Tak akan tetapi kalau kondisinya padat diberikan saat musim kemarau itu malah sulit. Karena apa? Karena mereka ya otomatis untuk pupuk tersebut bisa diserap melalui cairan tersebut sangatlah susah kan kawan, semacam itu. Jadi alangkah baiknya musim kemarau dilakukan dengan pengocoran di lapangan semacam itu. Dan itu pun nanti dari akar diangkut ke daun untuk melakukan proses fotosintesis itu melalui jalur namanya jalur silem kan kawan ya, semacam itu. Nanti kalau sudah fotosintesis mereka melakukan pembongkaran makanan, maka jalur yang berfungsi adalah jalur floem, semacam itu kan kawan. Nah itu diserap akar lewat jalur silem lalu melakukan proses fotosintesis. Itu cara tanaman menyerap unsur hara melalui akar, dan itu bentuknya adalah bentuk yang cair. Nah oleh sebab itu kan kawan, kondisi pH tanah sebaiknya dalam kondisi yang normal. Karena pH tanah yang normal itu nantinya membantu tanaman dalam memperoleh unsur hara tersebut, karena unsur hara tersebut tidak terikat dengan kandungan-kandungan kimia yang lainnya yang sulit diserap oleh tanaman, semacam itu. Lalu yang kedua yaitu adalah melalui jalur daun. Nah jalur daun ini biasanya pupuk itu diberikan ketika stomata membuka. Jadi stomata membuka, pupuknya diberikan. Nah harapannya pupuk diberikan melalui jalur daun ini bisa masuk melalui lubang stomata tersebut. Nah nanti di lubang stomata bisa masuk, itu otomatis mereka nanti harapannya bisa melakukan proses fotosintesis, semacam itu.
Nah, ini yang menjadi catatan dalam proses praktek di lapangan itu adalah pupuknya adalah pupuk yang siap ya. Memang pupuk yang dikhususkan penyerapannya melalui jalur daun dan siap untuk dilakukan proses fotosintesis. Karena kalau pupuk yang kita berikan adalah pupuk yang tidak siap, dalam artian kandungannya itu belum sesuai dengan seperti racikan tanaman yang melalui akar tersebut, nah itu otomatis nanti ya tanamannya malah tidak tumbuh secara baik kan kawan. Jadi pastikan unsur haranya unsur hara yang sudah siap untuk langsung diproses lah semacam itu. Lalu yang berikutnya yaitu proses pemupukannya harus dilakukan pada waktu siang hari, karena ketika siang hari matahari mulai memancarkan sinarnya. Nah, sinar tersebut membantu proses stomata untuk membuka. Jadi ketika stomatanya membuka, kita semprotkan, maka nanti unsur haranya kemungkinan untuk diterimanya jauh lebih bagus dibandingkan ketika matahari terbenam ataupun matahari cahayanya sudah mulai redup. Nah, efektivitas penyemprotannya semacam itu kan kawan, kalau melalui jalur daun. Kalau jalur akar tidak mengenal waktu lah ya kan kawan, semacam itu. Yang jelas kalau akar menyerap menyerap air itu biasanya pupuk juga ikut serta diserap semacam itu. Kalau untuk daun yaitu harus melalui stomata dalam kondisi yang terbuka, dan kondisi terbukanya stomata ketika ada cahaya. Lalu yang berikutnya yaitu adalah dosis yang menjadi perhatian ya, entah penyerapan melalui akar maupun daun itu dosisnya kalau bisa jangan berlebihan, yang sesuai saja. Kalau sesuai itu pemberian pupuknya itu akan mengirit biaya pemberian pupuk. Dan yang kedua yaitu optimal tanamannya untuk tumbuh dan berkembang. Karena kalau kita pemberian pupuknya berlebih, itu nanti biasanya banyak pupuk yang terbuang. Di sisi lain juga kalau tanamannya belum kuat dalam artian memperoleh konsentrasi yang cukup tinggi, nanti akan terjadi perbedaan konsentrasi antara jaringan tanaman dengan yang pupuk yang kita berikan. Nah, perbedaan itulah yang menjadikan nanti tanaman bisa kondisinya layu dan mati bahkan ya kan, karena konsentrasi yang cukup tinggi tersebut. Sehingga kawan-kawan perlu ya namanya dosis ini diperhatikan, dan tidak lupa waktu yang tepat ya kan kawan. Kalau daun adalah waktu cahaya mulai bersinar, kalau yang akar itu melalui waktu-waktu sebelum proses dilakukannya fotosintesis kawan-kawan, semacam itu. Jadi kalau akar itu sebelum sebelum mereka melakukan proses fotosintesis, kawan-kawan harus berikan pupuk tersebut agar tujuannya nanti pupuk tersebut bisa masuk ke tanah dan nanti tanaman langsung menyerap sebelum proses fotosintesis. Nah, ketika proses fotosintesis mereka langsung mengolahnya semacam itu dan melakukan proses pembongkaran. Nah, kurang lebih itu kan kawan yang bisa saya sampaikan kali ini ya, waktunya cukup singkat. Jika ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil hikmahnya, manfaatnya sebaik mungkin. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.